Halo, ketemu lagi sama Tonan. Tonan jadi ingat ketika Ahok berhadapan dengan para koruptor di DPRD Jakarta. Ketika mendamprat anggota dewan yang terkait dengan korupsi, Ahok pun mendapat serangan balik. Ahok diserang balik dengan perkara kesantunan. Ahok dianggap bersalah karena tidak santun. Sementara itu, para pelaku kejahatan bisa berbicara dengan santun. Bahkan bisa mengutip ayat-ayat kitab suci. Hal itu sesuai sindiran Ibnu Rushd. Jika ingin menguasai orang bodoh, bungkuslah yang batil dengan agama. Nah, saat ini, ada pihak yang terang benderang melanggar banyak aturan dan adab demokrasi, tiba-tiba mengajari kesantunan. Tonan gak bilang kita gak usah santun ya. Gak menolak kesantunan. Tapi, kalau kesantunan dipakai buat menutupi kejahatan, kita harus melawannya. Ketika kesantunan dipakai untuk mengelabui masyarakat dan mengalihkan isu dari kejahatan mereka, maka kita gak boleh diam saja. Kita harus membongkarnya. Sudah banyak pemuka masyarakat dan pengawal demokrasi yang bersuara keras menentang pembusukan demokrasi. Kemarin pun kembali kita mendengar suara para tokoh nasional yang prihatin dengan situasi saat ini. Situasi saat ini dikendalikan oleh pihak yang mau menang sendiri. Mereka sedih dan kesal. Bahkan marah atas situasi yang dibuat oleh penguasa. Sebagaimana curhat dari Bunda Omi Komaria Majid. Bunda Omi adalah istri dari Bapak Bangsa Nurholis Majid. Bunda Omi mengaku ikut datang bersama tokoh-tokoh lain ke kediaman Gus Mus untuk menyampaikan perasaan pribadinya. Beliau curhat kepada Gus Mus karena merasa sedih. Kesedihan Bunda Omi dipicu oleh suatu kenyataan bahwa pemberantasan KKN saat ini tidak ditunaikan secara sungguh-sungguh. Padahal, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme yang kita perjuangkan pada reformasi 1998 harusnya menjadi pekerjaan utama untuk kelangsungan negara. Bunda Omi merasa kesal karena KKN justru semakin menggurita dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara. Padahal, negara mestinya menjadi wadah atau tempat pengabdian kepada rakyat untuk kemajuan rakyat. Sebaliknya, Bunda Omi merasa pengabdian itu sudah tidak ada. Justru negara malah sudah diselewengkan jauh, menjadi ajang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Bunda Omi pun sampai marah karena nepotisme kekuasaan bisa kita lihat dengan mata kepala sendiri. Dengan jelas ditunjukkan dan dipertontonkan kepada kita semua secara terbuka. Yang bikin Bunda Omi marah adalah nepotisme itu seolah dipamerkan tanpa rasa malu dan salah sama sekali. Kekuasaan memang bisa menutup hati nurani penguasa. Itu yang sangat memprihatinkan. Tapi kita juga ingat kalau bahwa kita tidak boleh menyerah. Kita harus terus bersuara. Bunda Omi juga masih menaruh harapan dan optimisme. Dia mengajak kepada anak-anak muda, rakyat Indonesia, untuk bersuara, untuk mengawal Indonesia maju mencapai tujuannya, sebagaimana telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa.
Nah, menurut Tonan, tentu kita juga harus berada di pihak mereka yang tidak lelah bersuara walaupun dari segi usia sudah tidak sekuat anak muda. Kita jangan biarkan prihatin sendiri. Kita yang lebih muda harus ikut bersuara menentang manipulasi dan rekayasa hukum. Nah, kalau tiba-tiba para Jokowi sok ngajarin kesantunan, kita patut curiga. Kita curiga mereka mau menutupi kesalahan besar. Jokowis adalah para penganut Jokowisme. Mereka yang menganggap Jokowi gak bisa salah. Semua tindakan Jokowi yang tidak sesuai etika dan demokrasi pun dibuat-buat pembenarannya. Di pihak lain, ada yang selalu menyalahkan Jokowi walaupun tidak salah. Nah, hal ini dijadikan alasan oleh para Jokowis, bahwa Jokowi cuma dicari-cari kesalahannya. Padahal, namanya manusia, gak mungkinlah sempurna tanpa kesalahan. Kalau salah, ya harus kita bilang salah. Tapi, bagi para Jokowi itu maha sempurna. Berbuat salah pun disanjung hebat. Kalau ada yang protes keras, maka dituduh melupakan jasa-jasa Jokowi. Padahal, yang protes saat ini adalah protes terhadap kesalahan yang dilakukannya akhir-akhir ini. Bukan melupakan semua kinerja Jokowi lainnya. Salah satu kesalahan fatal Jokowi, kan sudah gamblang keputusan Majelis Kehormatan MK itu. Bukan cuma ditunjukkan oleh keputusannya, tapi proses di dalam pengambilan keputusan itu pun jelas disebutkan oleh para hakim Majelis Kehormatannya. Disebutkan jelas petunjuk ada intervensi dari pihak luar. Intervensi sebagaimana yang diberitakan oleh majalah Tempo. Jelas ditulis bahwa ada campur tangan orang istana. Disebutkan campur tangan Pratikno. Menteri Sekretaris Negara ini adalah tangan kanan Jokowi. Urusan seperti itu tentulah merupakan keinginan Jokowi. Mustahil merupakan kepentingan Pratikno pribadi. Bukan pula kepentingan negara. Jadi sudah pasti kepentingan Jokowi dan keluarganya. Itulah intervensi kepada hakim-hakim konstitusi di MK ketika memutuskan penambahan norma yang memuluskan jalan Gibran. Sudah terang benderang perbuatan manipulasi hukum seperti itu pun masih dipertanyakan di mana manipulasinya. Lalu, diputarbalikan sebagai strategi yang hebat. Aduh, Tonan miris banget. Tujuan lain para Jokowi sok ngajarin kesantunan adalah untuk menutup jejak pelanggaran dan kekerasan yang pernah dilakukan oleh Prabowo sebagai pemegang senjata. Mereka mau masyarakat melupakan penyalahgunaan senjata dan kekuasaan yang dilakukan oleh Prabowo sehingga akhirnya dipecat oleh Dewan Kehormatan Perwira. Bayangkan, capresnya dipecat oleh Dewan Kehormatan Perwira. Cawapresnya dimuluskan jalannya oleh paman yang akhirnya dipecat oleh Majelis Kehormatan MK. Kalau begitu, bagaimana cara mereka mengatasi situasi kehilangan kehormatan mereka itu? Jadi, siasat mereka adalah tiba-tiba menjadi orang santun dan sok ngajarin orang santun. Seperti para penjahat yang tiba-tiba berpakaian agamis di sidang pengadilan. Tapi, kebusukan mau ditutup dan disembur dengan parfum sehebat apapun tidak akan menghilangkan kebusukan itu sendiri. Mereka yang sudah kehilangan kehormatan tetap saja tidak punya kehormatan walaupun sok santun.